Halo Nana, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas beberapa soal-soal matematika terkait dengan penerapan fungsi kuadrat. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe serta komennya untuk mendapatkan video-video berikutnya. Ayo kita coba bahas sama-sama. Soalnya kalian yang please ya, saya buat diktafi saja. Soalnya nomor berapa ini? Saya ambilkan soal-soal, kita buat saja nomor 1 ya. Soal nomor 1. Lintasan sebuah peluru yang ditembakkan HT vertikal ke atas setinggi H meter dalam waktu T detik dinyatakan dengan rumus HT sama dengan 40 D dikurangi 5 D kuadrat. Tentukan yang A, waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. Yang B, tinggi maksimum peluru tersebut. Ya. Itu HT dimana HT sama dengan 40T 40T apa itu? Dikurang 5 D kuadrat. Nah, jika disuruh mencari T, maka kalian menggunakan rumus persamaan sumbu simetri sama dengan X ya. Tapi di sini dia pakai, kalau dia fx, nah X dari sini diganti. Sekarang variabelnya saja yang beda ya. Dia variabelnya menggunakan T, maka kita buat dia dalam bentuk T. Persamaan sumbu simetri dalam bentuk T. Ini rumusnya min B per 2A. Di sini yang A berapa? A nya sama dengan min 5, B sama dengan 40, C karena dia tidak ada sama dengan 0. Maka substitusi yang di sana. Ini min 40 per 2 kali min 5. Itu dia jadi. Sehingga ini berapa dia ini? Min 40 per min 10. Berapa? 4 skon. Ya. 4 skon. Sehingga waktu yang diperlukan selama 4 skon untuk mencapai tinggi. Nah, kalau enggak dijawab ini yang A ya. Sehingga waktunya yang diperlukan selama 4, apa satuannya dia waktu itu karena dia pakai detik ya. Kalau nggak salah dia pakai detik, nggak ada ya. Nah isinya 4 skon ya. Yang B atau nggak diisi waktu karena di atas dia nggak diisi satuan. Yang B, H maksimum, ada nggak petunjuknya di sana dalam apa dia disuruh dalam meter ya? H maksimum. Oh nggak ada juga. Nggak usah diisi satuan ya, karena nggak ada. H maksimum. Nah, ini menggunakan rumus apa namanya? Sama dengan Y maksimum itu, menggunakan sumbu persamaan sumbu simetri yang bagi satu, persamaan ekstrim, garis ekstrim ya. Sehingga di sini
H maksimumnya sama dengan apa? D per min 4A. B kuadrat min 4AC per min 4A. Sehingga ini B kuadratnya berapa? B kuadrat 40. 4 kali A nya min 5, C 0, min 4 kali A nya A min 5 ya, sama dengan 40 kuadrat 1600 kurang 0, nggak bisa tulis, plus 20 base 80. Nah tinggi maksimumnya 80. Dah satuannya meter atau apa, sana nggak isi satuan ya, sehingga tinggi maksimumnya 80. Itu yang nomor 1. Nah, sekarang kita coba soal berikutnya, yang kedua ya. Silakan kalian lagi yang tulis. Panjang seutas kawat adalah 200 meter. Kemudian kawat itu dibentuk menjadi persegi panjang dengan panjang X meter dan lebar Y meter. X, L sama dengan Y dalam 1 meter ya. Jika luas persegi panjang tersebut dinyatakan dalam L, saya ulang ya. Panjang seutas kawat adalah 200 meter. Kemudian kawat itu dibentuk menjadi persegi panjang dengan panjang X meter dan lebar Y meter. Jika luas persegi panjang tersebut dinyatakan dengan L, jawablah persoalan berikut. Yang A, nyatakan L sebagai fungsi. Yang B, tentukan luas maksimum L. X, L panjang seutas kawat. Ini panjangnya berapa? 200 meter. Itu ya. Ditanya A, fungsi L. Yang B, luas maksimum L, atau ini sama dengan L max gitu ya. Nah itu nanti yang ditanya. Kita mencari fungsinya. Kita tahu panjang kawat sama dengan panjang kawat ini berapa? 200. Panjang kawat sama dengan keliling persegi panjang 200. Keliling rumus keliling persegi panjang itu 2 kali B tambah L 200, 2 kali X tambah Y, kan ini B sama dengan X, Y L sama lebar ini maksudnya ya, L yang ini, L sama dengan Y sama dengan 200 sini. Nah, sehingga ini P ditambah L sama dengan 200 per 2. Berapa 200 per 2? 100. Oh, kok P ditambah L, sorry, X ditambah Y. X tambah Y. Sehingga Y sama dengan Y 100 kurang X. Nah ini dah fungsinya. Mudah kan? Belum ini dalam bentuk fungsi ya. Fungsi belum, dia fungsi L, baru persamaan garis. Y. Nah, sekarang menjawab yang A. Apa disuruh? Fungsi L. Nyatakan L sebagai sebuah fungsi. Fungsi L. Nah, kita kertasnya kita tambah ya, kurang. Bentar dulu, kita pakai ini saja, susah ya.
kita sambung di sini ya. Fungsi L. Di mana L ini sebagai pernyataan luas, sehingga luas bahwa saja dia luas max. Luas ini sama dengan luas P kali L. Ini ya. Dari sini. Luas P kali L, sudah. P nya sama dengan apa tadi? X. Sehingga luas sama dengan X kali Y, sehingga L sama dengan X kali Y nya apa dia? Ini dia, kali 100 min X. L sama dengan, kalikan 100 X min X kuadrat. Nah, inilah dia fungsi. Sehingga Lx, nah, ini kan dalam bentuk X, Lx sama dengan 100 X min X kuadrat. Ini dia fungsi. Setelah dapat fungsinya, baru mencari apa ini sekarang? Luas. Ini fungsi. Enggak, fungsinya fungsi L sama dengan itu ya, Lx. Nah, sekarang baru mencari luas yang B. Luas dalam L, sehingga L maksimum. Nah, ini gunakan rumus apa? Ini gunakan rumus apa namanya? Titik kritis. Yaitu titik kritisnya apa nih? B kuadrat min 4AC per min 4A. D min 4A yang itu ya. Saya langsung ke sini. Sekarang kalau sudah sini A nya berapa ini? A sama dengan min 1, B 100, kemudian ya C enggak ada, 0. Sehingga ini menjadi B nya 100 kuadrat min 4 kali min 1 kali 0 per min 4 kali min 1 sama dengan 100 kali 100, biar gampang. Ini kan 0 sudah enggak ada itu, coret aja, per 4. Ini habis dengan ini 25. Ini kalikan 2500, biar gampang gitu kan saja dia. Apa satuannya? Meter persegi. Itu ya. Itu cara menyelesaikan. Selanjutnya yang nomor 3. Kertasnya habis ya. Yang nomor 3 kosong. Ini saja. Nomor 3. Saya carikan soal di mana ya? Nomor 3 saya carikan soal itu. Soal nomor 5 itu saya jadikan nomor 3. Kalian yang please ya. Biaya produksi suatu barang dinyatakan sebagai fungsi. Biaya produksi suatu barang dinyatakan sebagai fungsi dari banyaknya barang yang diproduksi. Jika barang yang diproduksi sebanyak X, biaya produksinya dengan fungsi Fx sama dengan X kuadrat min 20X plus 150 dalam juta rupiah, dalam kurung ya, dalam juta rupiah, kurung tutup. Tentukan biaya produksi. Tentukan biaya produksi. Sudah? Ini seperti biasa, kalau tentukan biaya produksi berarti
Apa yang digunakan nanti? Ini dia dalam juta ya, dalam juta rupiah. Sehingga ini A nya berapa? 1, B sama dengan min 20, C 150. Gunakan saja itu. Dan ini gunakan biaya produksi itu sama dengan, pakai saja YP ya, Y produksi. Itu biaya produksi sama dengan Y produksi. Kalau kita gambarkan dalam kartesius, yang mendatar ini nanti, yang X ini sama dengan apa namanya, barang. Terus yang naik ini dah biaya, sehingga ini Y produksi. Y ya, Y produksi. Sehingga Y produksi sama dengan rumusnya D per min 4A. Gunakan itu. D kuadrat min 4AC per, kalau dia barang, banyaknya barang yang diproduksi, gunakan yang persamaan sumbu simetri. Yang X produksi berarti dia barang itu X ini yang dicari. Kalau biaya produksi itu Y nya ada sudah ya, min 4A. B kuadrat min 20 kuadrat min 4 kali A nya 1 kali 150 per 150 nya min plus ya. Benar tak keliru. Nah, ini min 4 kali A nya berapa? 1. Dah sama dengan min 20 kuadrat 400 ya. Benar, 400. 402 ya, 400. Dikurangi 4 kali 150, 4 kali 150, 150 kali 2 aja 300, kali 2 lagi 600 per min 4. Min 200 per min 4. Ini 50. Sehingga biaya produksinya dalam juta rupiah. Ini biaya produksi 50 juta rupiah. Ini rupiah kan dalam juta rupiah di sini itu ya, 50 juta rupiah. Nomor 4 saya carikan soal di mana ya, di sini saja. 4 saya carikan soal di sini. Nggak jelas ya, buram, biar saya saja yang bacakan. Nomor 4, sebuah peluru ditembakkan ke atas. Ketinggian peluru dalam meter dinyatakan sebagai HT sama dengan 32D dikurang D kuadrat. Saya ulang ya. Sebuah peluru ditembakkan ke atas. Ketinggian peluru dalam meter dinyatakan sebagai HT sama dengan 32D dikurang D kuadrat. Hitunglah lama peluru tersebut berada pada ketinggian tidak kurang dari 252 meter. D, hitunglah lama peluru. Nah, lama peluru tidak kurang, berarti ini lebih besar atau sama dengan, kan tidak kurang. Kalau tidak kurang harus dia lebih, boleh, minimal sama dengan 252. Itu dia. Sehingga persamaan ini menjadi, kalau kita buat secara normal, berarti HT nya ini menjadi 32D min D kuadrat sama dengan 252. Ini bawa ke depan. Ini kalikan positif, kalikan negatif 1 ya, supaya ini positif. Jadi D kuadrat min 3 ini menjadi min 32D sama dengan min 252. D kuadrat min 32D min plus ya 252 sama dengan 0. Itu dia jadi.
kalau difaktorkan. Nah, boleh kalau difaktorkan dia begini ya, tapi ini angkanya besar, susah ya memfaktorkannya ya. Kita coba di sini. D min 18 D min 14 sama dengan 0. Sehingga di sini D min 18 sama dengan 0. D sama dengan berapa dia? 18. Atau D min 14 sama dengan 0. D sama dengan 14. Ini biasanya kalau kalian sulit memfaktorkan, gunakan rumus lain. D12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Ini yang selalu ketemu dia ya, per 2A. Nah ini tidak pernah tidak ketemu, ini pasti ketemu. Sesusah apapun dia bisa dibuatkan seperti ini. Ini menjadi, nah, ini dia persamaannya, persamaan bukan, ini dia dengan A nya berapa? 1, B berapa itu? Min 32, C 252. Itu dia. Sehingga ini menjadi min B min 32, salah, min B min 32 plus minus akar B kuadrat min 32 kuadrat min 4 kali A nya 1 kali 252 itu angkanya ya. Ini 252 per ini 2 kali 1. Yang ini 252 ini ya. Sama dengan, buat di sini saja dulu. 32 kuadrat berapa ya? 32 kuadrat. Mana dia? Kok 32 kuadrat? Ini kan masih 32 plus minus 32 kuadrat (500). Ya, ini dia 32 kuadrat itu sama dengan 1024. Ini gunakan kalkulator saja ya. Akar dikurang 1008 per 2 kali 1 2 sama dengan 32 plus minus akar berapa jadinya nih ya? Ini bukan akar, ini 16 per 2. Nah itu dia, kelihatan sambung ke sini ya. Sehingga D1 ini kan masih D12, D1 nya D1 sama dengan 32 ditambah belum ini ya, belum selesai. D12 sama dengan 32 plus minus akar dari 16 4 per 2. Sehingga D1 sama dengan 32 ditambah 4 per 2 36 per 2 18, sama dengan yang difaktorkan tadi ya. Nah dia yang difaktorkan ini dia 18 ya. Tapi kalau susah kita memfaktorkan buat dia seperti ini. Ini pasti bisa, cuma agak lama dikit. D2 sama dengan 32 kurang 14 per 2 18 per 2 14, sama ya. Ini yang ditanyakan apa? Hitunglah lama peluru tersebut berada pada ketinggian tidak kurang dari 252. Sehingga lama peluru tidak kurang dari 252 adalah ketika D sama dengan 18 atau
D sama dengan 14 ya. 14 kalau dia ada satuannya pasti skon ya. Ini 252 meter, satuannya skon pasti itu ya, detik atau apa ya, yaitu. Nah itu untuk pembahasan Bapak kali ini. Nah, soal-soal yang pernah Bapak share, ada kemungkinan ada kelupaan soal. Nah nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah demikian tadi pertemuan kita untuk kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata, ada salah dalam mengerjakan, salah dalam perhitungan. Yang penting intinya caranya seperti itu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa, selamat belajar, salam. Semoga kalian sehat. Terima kasih, bye bye.